demokrasi di Indonesia harus berketuhanan sesuai dengan sila pertama. Lalu demokrasi harus bersifat kemanusiaan dengan cara adil dan beradab sesuai dengan sila kedua. Lalu demokrasi harus menyatukan setiap elemen-elemen yang ada di Indonesia sesuai dengan sila ketiga. Lalu demokrasi harus dipimpin oleh hikmat serta kebijaksanaan dalam permusyawaratan maupun perwakilan sesuai dengan sila keempat. Lalu demokrasi harus memiliki tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kelima. Yang ketiga, pertanyaan dari Cindy Kinanti. Mengapa diperlukan demokrasi? Adanya demokrasi yang bersumber dari Pancasila menjadikan pembuatan keputusan yang dibuat oleh pemerintah dapat menguntungkan rakyat sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila, yaitu kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, pertanyaan dari Ananda Oktaviani. Asas apa saja yang terdapat di dalam sistem demokrasi Pancasila? Yaitu ada asas kerakyatan. Asas kerakyatan adalah asas yang mendasari kedasaran kecintaan terhadap rakyat, juga memiliki jiwa kerakyatan baik berupa nasib ataupun cita-cita. Yang kedua, asas musyawarah, dan yang ketiga, asas penjamin HAM. Selanjutnya pertanyaan dari Fatia Maharani, contoh penerapan praksis demokrasi yang berlandaskan Pancasila yang kamu ketahui. Contoh praksis Pancasila yang saya ketahui dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, pemerintah menjamin kehidupan beragama dan bertoleransi antar umat beragama. Yang kedua, memahami bahwa setiap orang memiliki hak cipta kekuasaan dan kekuatan karsa yang tidak dapat persamaannya dengan makhluk lain. Yang ketiga, pemerintah akan selalu berupaya meningkatkan seluruh masyarakat tersebut. Terus pertanyaan dari Siva, demokrasi seperti apa yang berjalan dengan Islam? Demokrasi seperti apa yang berjalan dengan Islam? Substansi demokrasi sejalan dengan Islam karena Islam dan demokrasi sama-sama menolak diktatorisme. Dalam Islam terdapat konsep penyelenggaraan kekuasaan dengan prinsip amanah, musawah adalah syuro, ijma, dan balat. Yang terakhir, pertanyaan dari Ananda Alia, apa esensi dari adanya demokrasi Pancasila di Indonesia? Esensi dari demokrasi adalah partisipasi publik dalam menentukan pejabat-pejabat publik dalam pembuatan kebijakan publik. Demokrasi tanpa partisipasi langsung dari rakyat merupakan bentuk pengingkaran terhadap demokrasi itu sendiri. Sudah, Pak? Ya, simpulannya. Kesimpulannya, demokrasi harus bersumber dari Pancasila, karena dengan bersumber dari Pancasila, maka demokrasi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang bertujuan dari setiap Pancasila. Dan contoh praksisnya itu, pemerintah menjamin kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama, dan memahami bahwa setiap orang memiliki hak cipta, kekuasaan, dan kekuatan karsa yang tidak ada persamaannya dengan makhluk lain. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Abdullah Khaidir. Yang pertanyaannya itu, apa fungsi terpenting demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Fungsi penting kehidupan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari adalah meningkatkannya rasa kasih sayang di antara semua warga masyarakat. 2. Terjalinnya komunikasi yang akrab dan harmonis di antara sesama warga masyarakat. Lalu yang ketiga, terhindar tindak kekerasan antara warga masyarakat, demokrasi, anti kekerasan. Lalu yang keempat, memberi motivasi kepada seluruh warga masyarakat untuk
bekerja lebih giat karena semua anggota keluarga merasa senang dan puas karena merasa lebih dihargai kedudukannya di masyarakat. Lalu yang pertanyaan kedua dari Aditya Prabowo, yang pertanyaannya itu adalah apa sajakah yang menjadi landasan hukum demokrasi Pancasila dalam UUD 1945? Landasan dari hukum demokrasi Pancasila tercantum pada UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang berisi kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Ainina yang bertanya, mengapa demokrasi lebih baik dari sistem pemerintahan monarki? Jawabannya yaitu demokrasi lebih baik daripada monarki karena demokrasi memberikan kebebasan terhadap rakyat untuk berpendapat dan kekuasaan sepenuhnya dilaksanakan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Zera Farida yang bertanya, apa yang dimaksud dengan demokrasi untuk kolektivitas? Jadi kolektivitas adalah sebuah bentuk kerja bersama dalam mencapai tujuan bersama. Tak ada istilah pengukuran kerja yang berbau individualistik dalam sebuah kolektif. Jadi itu demokrasi untuk kolektivitas itu adalah untuk membangun pemerintah atau membangun demokrasi. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Arya Firdaus. Bagaimana cara agar demokrasi dapat berjalan dengan baik di negara kita ini, yang dimana kita tahu jawabannya yaitu ada dua hal utama agar demokrasi dapat berjalan dengan baik dan memberi dampak bagi kesejahteraan rakyatnya, yaitu kebebasan dan penegakan hukum. Dua hal ini harus berjalan beriringan, di mana kebebasan harus dipayungi oleh supremasi hukum. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Siva Trianityas yang pertanyaannya, apa yang menjadi asas dalam demokrasi ekonomi di Indonesia? Jawabannya, sesuai pasal 33 UUD 45, perekonomian Indonesia berdasar asas demokrasi ekonomi. Bumi dan air dan kekayaan alam lainnya dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam demokrasi, ekonomi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang yang banyak dikuasai oleh negara. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Triana Wahyu. Yang pertanyaannya yaitu, apakah demokrasi Pancasila di negara kita sudah dibilang berjalan dengan baik? Jika ya, kenapa? Jika tidak, kenapa? Demokrasi Pancasila sudah berjalan dengan baik. Di Indonesia, rakyat memiliki sistem bebas berpendapat dan bebas untuk memilih pemimpin. Namun secara mendalam, demokrasi belum berhasil diterapkan secara penuh karena masih banyak pejabat tinggi yang lebih mengedepankan pendapatnya ketimbang rakyat. Bagaimana Abdullah Khaidir, Aditya Prabowo, Ainina, Triana, Zera Farida, Arya Firdaus, dan Siva atas jawabannya. Terima kasih Nanda. Terima kasih Nanda. Jelas. Terima kasih Nanda. Ya, Safira, simpulannya. Baik, kesimpulannya, jadi itu Indonesia itu masih sangat membutuhkan demokrasi dengan Pancasila karena sebagai ideologi yang bisa mempersatukan berbagai perbedaan. Jadi demokrasi itu seharusnya tidak hanya berbicara tentang kebebasan, mengarah pada kebebasan, semua orang bisa berbicara dan bertindak apa saja, tanpa ada tanggung jawab dan moral hukum. Oke, baik. Terima kasih. Baik, yang terakhir, silakan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Zera Farida. Yang pertanyaannya, jelaskan yang
dimaksud sumber nilai demokrasi desa? Demokrasi desa merupakan demokrasi asli yang lebih dahulu terbentuk sebelum negara Indonesia berdiri. Bahkan pada masa kerajaan sebelum era kolonial, pola demokrasi desa yang dilambang oleh musyawarah dalam pencapaian keputusan dan gotong royong dalam pelaksanaan keputusannya diperkirakan dasarnya adalah sistem sosial ekonomi di masyarakat desa, dan inilah yang dianggap sebagai dasar pembangunan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari sutradara. Yang pertanyaannya, jika demokrasi mulai bertentangan dengan Pancasila, apakah langkah terbaiknya? Demokrasi dijamin oleh UUD 1945 pasal 28 ayat 2 tentang kebebasan berpendapat. Jika bertentangan dengan Pancasila karena ada penyimpangan, maka harus diluruskan. Misalnya, cara mengatasinya adalah selalu mengedepankan sikap toleransi, adil, dan bertanggung jawab. Sikap itulah yang akan dapat mengatasi demokrasi yang bertentangan dengan Pancasila. Yang ketiga, saya akan menjawab pertanyaan dari Sania. Pertanyaannya, bagaimanakah konsep negara menurut Pancasila? Yang pertama, berdasarkan ketuhanan, mencerminkan moralitas kehidupan yang baik berdasarkan nilai-nilai agama. Yang kedua, menjunjung tinggi kemanusiaan yang diimplementasikan dalam penghormatan terhadap HAM dan tidak eksploitatif terhadap rakyat. Yang ketiga, mengutamakan persatuan bangsa, memiliki solidaritas yang tinggi antar warga negara. Yang keempat, menjunjung tinggi demokrasi, pemerintahan dari rakyat dengan sistem keterwakilan, menghargai kebebasan untuk berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Yang kelima, memiliki keadilan sosial yang tinggi terhadap rakyatnya, tidak bersifat bias dalam kebijakan ekonomi demi terciptanya masyarakat yang makmur sejahtera. Bagaimana Zera, Adra, dan Sania atas jawabannya? Baik, jelas. Kasih Randy. Sama. Sudah, Pak? Simpulannya? Simpulannya, demokrasi negara Pancasila harus mencerminkan nilai-nilai dalam sila-sila yang termuat dalam Pancasila. Oke, ya baik. Ya, jadi Bapak persingkat saja karena ini waktunya sebetulnya sudah habis ya kita ya. Baik, Bapak persingkat saja. Sebentar. Ya, baik, Bapak persingkat saja. Jadi untuk negara Republik Indonesia, demokrasi yang terbaik itu adalah demokrasi ala Indonesia, yaitu yang bersumber dari Pancasila itu sendiri, yang mencerminkan demokrasi kepada ketuhanan, kepada persatuan, kepada kemanusiaan, ya, dan demokrasi yang mewakilkan atas rakyatnya itu untuk kepentingan rakyat seluruhnya, ya, dan memberikan kesejahteraan sosial secara seluruhnya, ya, memberikan pekerjaan, memberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan terhadap rakyatnya. Bukan berarti di saat seperti ini, ya, Anda sudah tonton berita kan, harga BBM naik, ya, Pertamax naik, harga minyak naik, harga barang-barang, ya, cabai naik, ya, terus harga yang lain pun naik, jalan tol juga harga tol naik, ya, Anda harus tahu itu e-tol juga naik sekarang. Terus kemudian bahan pokok yang lain juga ikut naik. Ini berhubungan dengan hak asasi manusia dan serta kesejahteraan rakyat Indonesia. Maka kalau dibandingkan dengan unsur yang tadi ditampilkan ada 10, ya, nilai demokrasi menurut Ahmad Sanusi itu sudah sangat luar biasa tadi sudah disampaikan. Jadi apa yang harus kita kejar ke masa depan? Masa depan itu adalah demokrasi itu ada 3 tahap, yaitu adalah knowledge demokrasi, terus yang kedua ada processing demokrasi, terus yang ketiga ada result, ya, jadi hasilnya dari demokrasi ini. Nah, hasil demokrasi ini yang terbaik saat tahun kemarin itu adalah di Amerika. Yang keduanya adalah Indonesia, ya, berselisih antara Indonesia dengan Amerika Serikat.
Tapi tidak tahu saat ini demokrasi Indonesia seperti apa, karena demokrasi Indonesia saat ini adalah siapapun yang berkomentar negatif terhadap sistem pemerintahan maka dia akan dijauhi atau mungkin dimusuhi secara baik komplain oleh haters atau mungkin buzzers dan lain sebagainya. Dan itu adalah salah satu konsep yang diusung saat ini ya. Jadi perangnya perang medsos sekarang ya. Jadi hati-hati di perang medsos, Anda jangan ikut-ikut campur, terutama komen-komen di berita-berita yang menurut saya tidak penting ya. Kalau Anda mau berkomen, lebih bagus adalah komennya dalam hati saja, dalam pikiran Anda. Mencari solusi yang terbaik dalam demokrasi adalah mencari kebahagiaan ya, untuk lingkungan sekitar, untuk masyarakat sekitar, untuk keluarga kita ya. Karena tugas bangsa dan negara itu adalah mencerminkan kesejahteraan, keamanan, ketertiban, keadilan. Inilah demokrasi. Demokrasi yang seadil-adilnya, demokrasi yang sejujur-jujurnya, yang open, remaining, terus kemudian akuntabilitas ya, terus kemudian responsibility dan sebagainya. Ini adalah demokrasi yang kita impikan. Walaupun mungkin mimpi saja, tapi demokrasi yang senyata-nyatanya dalam demokrasi Pancasila itu adalah demokrasi yang mencerminkan ideologi Pancasila, yang mencerminkan dengan musyawarah mufakat ya, bukan voting, bukan hal-hal yang mencerminkan dengan serba money politik, dengan uang, bukan keuangan yang berkuasa, tapi di Indonesia itu adalah berketuhanan yang Maha Esa ya, atau ketuhanan yang Maha Kuasa ya, atau ketuhanan yang Maha Esa ya, bukan keuangan yang berkuasa ya. Inilah yang konsep saat ini boleh dikatakan demokrasi Indonesia sekarang saat ini seperti apa. Demokrasi saat ini di Indonesia yaitu adalah setengah-setengah ya, setengah ke liberal, setengah lagi ke Pancasila. Jadi disinilah jalan tengahnya ya. Maka boleh dikatakan lebih bagusnya adalah demokrasi Pancasila, karena kita adalah ideologinya Pancasila ya. Secara singkat begitu. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, bagi yang berhalangan tetap semangat ya. Jangan lupa Anda menyediakan makanan untuk keluarga yang berpuasa, Anda juga mendapatkan pahalanya berpuasa. Amin ya rabbal alamin. Minggu depan Bapak sampaikan, minggu depan Anda tidak perlu presentasi ya. Bapak ingatkan lagi, minggu depan dan di saat puasa ini, minggu depan ini Anda tidak perlu presentasi. Yang harus Anda lakukan adalah hafalan surat Al-Kahfi ya, sebagai bukti absensi ya. Hafalan surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10 ya. Waktunya 2 minggu ya. Jadi minggu besok akan Bapak cek, Bapak absen. Yang belum hafal nggak akan diabsen. Tapi kalau sudah hafal minimal 1 ya, minggu besok nanti akan diabsen. Minggu besoknya harus hafal ya, syukur-syukur 5 lah. Minggu besok udah hafal 5 ya. Lebih bagus lagi adalah 10 ayat ya. Surat Al-Kahfi, ingat-ingat, ayat 1 sampai 10. Ya, Anggi hafal ya, Anggi ya, siap ya? Anggi Agustin. Halo. Ya, semangat ya. Aufilana hafal ya? Bisa ya? Oke, Ahmad apalagi Ahmad? Ya. Wajib. Adit hafal ya? Ananda, Siva, Nur, Aisyah dan lain sebagainya. Wajib hafalkan semuanya ya. Ingat surat Al-Kahfi ya. Minggu depan. Jadi minggu depan kita di bulan puasa ini hafalan surat Al-Kahfi ya. Wajib. Terima kasih semuanya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, sama-sama. Selamat sholat asar ya. Selamat siap-siap untuk berbuka puasa bagi Indonesia bagian timur. Sudah menjelang azan. Ya.